Aneh nggak sih? Banyak orang lebih takut nggak tahlilan daripada takut nggak sholat subuh. Lebih panik nggak datang yasinan daripada nggak pernah tamat membaca Al-Quran. Selamat datang di Rudox, ruang paradoks, di mana realita dan fakta collide, bertabrakan. Coba renungkan baik-baik. Dari kecil kita diajarkan 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari kalau ada orang yang meninggal. Namun pernah nggak kita bertanya, dalil spesifiknya itu dari mana? Siapa yang memulai ini? Bukan untuk membenci tradisi, tapi untuk memastikan mana agama dan mana budaya yang dibungkus agama. Karena Islam ini sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka muncul pertanyaan besar. Kalau ritual tertentu memang benar-benar bagian paling penting dalam agama, kenapa Rasulullah SAW tidak mengajarkannya secara jelas kepada para sahabat? Kenapa Abu Bakar tidak mengumpulkan manusia untuk tahlilan 7 hari? Kenapa Umar bin Khattab tidak membuat ritual 40 hari? Kenapa Utsman dan Ali tidak mengajarkannya sebagai syariat yang tetap? Padahal mereka paling cinta kepada Nabi SAW, paling paham agama, dan paling semangat dalam beramal. Titik paling dalam. Yang lebih mengagetkan, sebagian umat justru marah besar ketika tradisinya dikritik. Tapi santai saja saat Al-Quran berdebu di rak-rak buku di rumahnya. Mereka hafal susunan acara tahlilan, walaupun nggak ada yang seragam. Tapi bahkan nggak hafal isi dari surat Al-Fatihah yang mereka baca setiap hari. Jadi mungkin masalah terbesar umat ini bukan kurang ritual, tapi terlalu banyak tradisi, terlalu sedikit tadabbur terhadap Al-Quran. Bukan berarti semua tradisi otomatis haram. Tidak. Akan tetapi, ketika tradisi mulai dianggap wajib, sakral, dan seolah bagian baku dari agama, padahal Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya secara khusus, disitulah umat mulai sulit membedakan mana Islam dan mana budaya umat Islam. Dan ironisnya, kadang orang yang rajin menghadiri ritual belum tentu pernah benar-benar serius duduk membaca makna Al-Quran dari awal sampai akhir. Umat ini gak akan pernah bangkit kalau lebih sibuk menjaga tradisi daripada memahami wahyu Allah. Islam itu tidak dibangun di atas kata orang. Islam itu dibangun di atas qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maka jangan takut untuk mencari dalil. Jangan takut bertanya. Jangan takut membuka Al-Quran dan tafsirnya. Karena Allah tidak menurunkan kitabnya hanya untuk dibaca ketika ada yang meninggal. Al-Quran itu diturunkan untuk menghidupkan hati manusia yang mati. Maka mulai hari ini, belajarlah untuk membedakan mana agama, mana budaya, dan mana kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah ditimbang dengan ilmu. Bukan untuk sombong merasa paling benar, tapi agar ibadah kita benar-benar sampai kepada Allah. Kalau memang benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, beranilah untuk bertanya, apa dalilnya? Dan beranilah membuka Al-Quran sebelum maut membuka semua kenyataan. Anak dagang pergi ke sawah, singgah sebentar membeli rotan. Kalau agama ingin terjaga, kembalilah terlebih dahulu kepada Al-Quran.